Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Ahkamil Haji. Adapun kitab ini menjelaskan hukum-hukum haji. Adapun kitab ini menjelaskan hukum-hukum haji. Wahwa dan adapun haji lugatan secara bahasa itu al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an dan secara syara'. Itu qasdul baiti, menyengaja akan baitullah. Qasdul baitil harami, menyengaja akan baitil haram. Linusuki, karena ibadah. Wa syaraitu wujubil haji, dan adapun syarat-syarat wajib haji itu sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Wa fi badin nusahi, dan tetap dalam sebagian redaksi sab'ul khisolin, yakni lapad sab'ul khisolin. Al-Islamu, yakni beragama Islam. Wal bulughu, dan balig. Wal aqlu, dan berakal. Wal hurriyatu, dan sifat merdeka. Fala yajibu, maka tidak wajib apa al-hajju haji. Alal muttasifi, pada orang yang mempunyai sifat. Alal muttasifi, pada orang yang mempunyai sifat. Alal muttasifi, pada orang yang mempunyai sifat. Bididzalika, dengan kebalikan al-Islam tadi. Kebalikan al-Islam, balik berakal. Al-Islam, balik berakal. Kemudian wa wujudul zadi, dan adanya bekal. Wa auiyatihi, dan wadahnya zad. Dan wadahnya zad. Wadahnya zad. Ini taja, jika butuh siapa man, ilaiha, pada auiyah. Wa qad la yahtaju, dan terkadang tidak butuh siapa man. Wa qad la yahtaju, dan terkadang tidak butuh. Dan terkadang tidak butuh siapa man ilaiha, pada auiyah. Ilaiha, pada auiyah. Kasahsin, seperti seseorang. Qaribin, yang dekat. Min Makkata, dari tanah Makkah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan aidon, begitu juga. Apa wujudul ma'i, adanya air. Fil mawadi'i, dalam tempat-tempat
Al-mu'tadi yang biasa. Al-mu'tadi yang biasa apa hamlul ma'i membawa air. Minha dari mawade. Bisamanil misli dengan harga pasaran. Bisamanil misli dengan harga pasaran. Wa wujudur rahilati dan adanya kendaraan. Terus ada tuh pesawatnya. Allati taslahu yang pantas apa rohilah lahu bagi man. Adanya pesawatnya itu bisiroin dengan sebab membeli. Orang kaya semisal beli helikopter langsung bisiroin. Awis tijarin atau menyewa. Awis tijarin atau dengan menyewa. Haza adapun ini itu idakana ketika ada siapa asasu seseorang. Siapa asasu seseorang bainahu di antaranya sahsun. Bainahu di antaranya sahsun wa baina Makkah dan di antaranya Makkah. Marhalatani ada dua marhalah. Marhalatani ada dua marhalah fa'aksaro atau lebih jauh. Fa'aksaro atau lebih jauh. Sawaun baik itu. Sawaun baik itu qadaro mampu siapa sahsun. Qadaro mampu siapa sahsun. Alal masyiyi untuk berjalan amla atau tidak. Untuk berjalan amla atau tidak. Paingkana maka jika ada itu bainahu di antaranya sahsun. Bainahu di antaranya sahsun wa baina Makkah dan di antaranya tanah Makkah. Apa duna marhalata ini kurang dua marhalah. Apa duna marhalata ini kurang dua marhalah. Wahwa dan halnya sahsun. Wahwa dan halnya sahsun itu qawiyun kuat. Alal masyi untuk berjalan. Lajimahu maka wajib akan syahsun apa al hajju haji bila rohilatin. Bila rohilatin dengan tanpa kendaraan. Dengan tanpa kendaraan disebut dengan haji backpacker. Dengan tanpa kendaraan. Dengan tanpa kendaraan. Wa yustarotu dan disyaratkan apa kaunuma
Apa kaunuma adanya perkara dzukira yang telah disebutkan apa ma dzukira yang telah disebutkan apa ma itu fadilan melebihi andainihi dari hutangnya sahsun waan mu'natiman dan dari biayanya seseorang alaihi yang wajib akan sahsun apa mu'natuhum membiayai man muddat zihabihi di waktu berangkatnya sahsun wa iyabihi dan kembalinya sahsun wa fadilan dan melebihi aidon begitu juga an maskanihi dari tempat tinggalnya sahsun ala iki yang pantas bihi dengan sahsun wa an abidin dan dari apa hamba wa an abidin dan dari hamba yaliku yang pantas apa abid bihi dengan sahsun wa takhliyatut tariqi dan sepinya jalan wa takhliyatut tariqi dan sepinya jalan wal muradu dan adapun yang dikehendaki bitahliyah dengan lafaz tahliyah huna dalam bab ini itu amnut tariqi amannya perjalanan zonan dengan sangkaan bihasabima dengan menghitung sesuatu yaliku yang pantas apa ma bikulli makanin dengan setiap tempat terus dengan setiap tempat falau lam ya'man maka jika tidak aman maka jika tidak aman siapa asasu seseorang ala nafsihi akan dirinya man au malihi atau hartanya man au buduihi atau kehormatannya man au buduihi budu atau kehormatannya man jika seperti itu maka lam yajib maka tidak wajib alaihi bagi sahsun apa al haju haji wa qauluhu dan adapun perkataan musannif wa imkanus sayri lapad wa imkanus sayri dan mungkinnya perjalanan wa imkanus sayri dan mungkinnya perjalanan. Nah, bahasa musannif tersebut itu sabitun tetap fi ba'din nusakhi
dalam sebagian redaksi. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki bihadal imkani dengan kemungkinan ini itu ayyabqa yakni tersisa minaz zamani dari waktu ba'da wujudiz zadi setelah adanya bekal warohilati dan kendaraan apama perkara yumkinu yang mungkin fihi di dalam emak apa asairu perjalanan al-ma'hudu yang diketahui ilal haji untuk ibadah haji. Naon cenah eta teh Pain amkana maka jika mungkin Pain amkana maka jika mungkin siapa man ila anahu kecuali sesungguhnya man itu yahtaju butuh siapa man likot imarhalata ini untuk likot imarhalata ini untuk memutus dua marhalah fi ba'dil ayami di sebagian hari lam yalzamhu maka tidak wajib akan man apa al-hajju haji lidorori karena adanya kemadorotan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jelaskan tentang bab haji, karena mungkin tadi ada pertanyaan siapa Kaila tentang puasa sunnah, bahwasanya apa sih fadilah dan keutamaan yang mendasari kok puasa-puasa yang seperti tadi disebutkan itu dihukumi sunnah. Satu persatu. Satu, puasa ayyamul bid. Jadi diralat tadi ayyamul bid itu bukan tanggal 14, 15, 16 tapi tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya itu tanggal 13, 14, 15 namanya ayyamul bid. Ada juga disebutnya ayyamus sawad, itu sekitar tanggal 28, 29, 30 itu ayyamus sawad. Itu juga sama sunnah puasa. Nah, landasannya gimana? Landasannya itu satu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan wasiat pada Abi Hurairah. Di antaranya di dalam menjalani kehidupan itu jangan sampai terlupakan 3 perkara. Satu, sholat duha 2 rakaat. Satu. Yang kedua, puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian
Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Itu landasannya itu. Makanya puasa ayyamul bid itu dihukumi sunnah. Adapun keutamaannya ketika kita melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulan, apalagi di ayyamul bid, itu sama seperti puasa selamanya. Setiap hari puasa sama seperti itu. Gitu ya, karena Rasul di setiap bulannya itu pasti melaksanakan puasa sunnah 3 hari. Ya sekalipun tidak tertentu pas tanggal 13, 14, 15, tapi itu menjadi dasar. Itu. Kemudian yang kedua, apalagi puasa Arafah nih. Ada puasa Arafah berarti tanggal 9 Zulhijjah. Nah itu puasanya itu salah satu fadilahnya adalah menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun ke depan yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu. Itu puasa Arafah. Nanti itu tanggal 9 Zulhijjah. Ada lagi puasa itu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nah kalau puasa Asyura itu melebur dosa selama 1 tahun yang telah lalu. Kalau Asyura. Ada lagi puasa 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Sampai tanggal 9 maksudnya, kan tanggal 10-nya lebaran. Itu juga sama, disunahkan. Bentar lagi tuh, sekitar 1 bulan lagi nanti. Nah, itu baiknya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa. Kenapa? Karena salah satu faidahnya itu sama seperti halnya kita puasa 1 harinya dilipat gandakan 10 tahun kalau nggak salah pahalanya. Ya. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang memang gak harus dijelaskan. Ketika memang Nabi sudah mensunahkan, maka itu tinggal kita kerjakan gitu. Atau puasa Senin Kamis tuh. Kenapa Nabi selalu puasa Senin Kamis? Dikarenakan li'anna bahasa hadisnya itu saya lupa. Dikarenakan hari Senin itu adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Nah, itu juga bisa mendasari untuk kita puasa di setiap hari kelahiran. Gitu. Jadi banyak sekali. Apa? Taswa. Kalau taswa itu sama sih seperti Asyura. Kalau taswa hampir satu paket. Jadi kenapa kok tanggal bukan nggak boleh, tapi nggak bagus kalau semisal puasanya itu cuman tanggal 10 Muharram. Harus digabung tuh 9 sama 10 atau 10 sama 11 gabung. Kenapa? Karena kalau cuman 10 doang nanti sama seperti kebiasaan orang Quraisy jahiliyah. Zaman dulu ternyata orang Quraisy pun selalu puasa pas tanggal 10 Muharram. Nah supaya tidak menyerupainya maka disunahkan 9, 10 atau 10, 11. Paham ya? Banyak sekali. Jadi puasa yang disunahkan itu ada kalanya itu memang dikerjakannya berputar dalam 1 tahun yang sifatnya tahunan ya, seperti Asyura, Arafah itu kan tahunan. Ada yang sifatnya bulanan seperti Ayyamul Bid, Ayyamus Sawad, itu bulanan sifatnya. Ada yang sifatnya mingguan seperti Senin, Kamis. Begitu. Kita mah kan cuma bulan puasa doang. Begitu juga mokel. Puasanya kayaknya bari ayeuna candi kodoan nih. Paham? Itu seputar tentang bab puasa. Berapa hari, Safir? Kodo berapa hari?
Hah? 4 hari. Kodoan. Ya. Kodoan. Sekalian tuh nanti sama apa di bulan Zulhijjah tuh. Sama itu juga di awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Haji wal Umroh. Setelah musonib selesai menjelaskan tentang kitab hukum puasa, kita masuk pada rukun Islam yang kelima, yakni haji. Setelah haji berarti beres tuh ubudiyah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Beres tentang rukun Islam, langsung hubungan dengan manusia yang dinamakan muamalah. Gitu. Kitabu Ahkamil Haji wa huwa lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah qasdu, tujuan atau menyengaja. Wa syara'an, sedangkan haji secara syara adalah qasdul baitil harami lin nusuki. Menyengaja ke baitil haram, tujuannya untuk ibadah. Itu haji itu tujuannya untuk ibadah, bukan untuk pamer, bukan untuk mencari ketenaran. Saya mah pengen berangkat haji itu supaya namanya itu diawalinya ada haji atau hajah ya. Gitu. Jadi memang tujuannya harus untuk ibadah, bukan rekreasi, bukan piknik ya. Apalagi bulan madu. Bulan madu kemana? Saya mah bulan madunya ke Mekah. Itu mah berarti bukan karena ibadah, tapi untuk rekreasi. Ya, jadi rekreasi sambil ibadah. Rekreasi. Gitu, misalnya dinamakannya itu wisata jarah. Nah, gitu ya. Kemudian nih, wasaro itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajib haji itu jumlahnya ada 7 wafi ba'din nusakhi. Dalam sebagian redaksi bahasanya sab'u khisolin dengan lapad sab'u khisolin. Yang pertama al-Islam. 1, harus beragama Islam. Berarti tidak wajib haji, tidak ada kewajiban bagi orang kafir, itu gak ada kewajiban. Pertama. Yang kedua, wal bulugu. Yang kedua adalah balig. Berarti tidak ada kewajiban haji untuk anak kecil, apalagi bayi yang masih berusia 2 bulan. Siapa itu? Torik haji ya. Sempat viral tuh kan, torik haji udah haji ketika usia 2 bulan. Itu belum ada kewajiban. Untuk anak kecil belum ada kewajiban. Tapi kalau misalnya dia ikut ibadah haji ya boleh, tapi belum ada kewajiban. Sehingga dikarenakan belum ada kewajiban, ketika dia sudah dewasa maka kewajibannya belum gugur. Nah, dikarenakan kewajiban haji itu bagi setiap muslim, ini nih muslim mukallaf akil balik, itu adalah seumur hidup 1 kali. Jadi sunnah bagi seseorang yang sudah balik itu harus mempunyai rencana. Saya mah ingin ibadah haji nanti ketika mampu. Nah, minimal ada keinginan seperti itu. Wal bulug, balik. Kemudian wal aklu, mempunyai akal. Ya, berarti orang gila gak wajib haji. Wal huriyatu, dan orang merdeka. Wala yajibu al haju, tidak wajib haji alal muttasif, pada orang-orang yang mempunyai sifat
bidid didzalika, dengan kebalikan yang tadi, berarti tidak ada kewajiban haji bagi orang kafir atau orang Islam tapi belum balik, atau orang Islam balik tapi dia gila, atau orang Islam balik berakal tapi dia seorang hamba, itu pun sama, tidak ada kewajiban haji. Berapa tuh? 4-nya 45. Nah, ini nih yang paling penting. Wa wujuduz zati, dan harus adanya bekal. Wa auiyatihi, dan tempatnya, wadahnya. Jadi kalau semisalnya uang itu berarti uang plus dengan dompetnya. Ya, kalau memang dibutuhkan, itu kan, ini kan berbicara zaman dulu. Setelah zaman sekarang mah ada yang namanya ATM. Cukup dengan satu kartu ATM, isinya bisa jadi beberapa miliaran rupiah gitu kan. Kalau zaman dulu kan enggak, apalagi ketika uangnya berbentuk emas, dirham, dinar, itu kan berbentuk kepingan. Makanya pasti membutuhkan akan adanya wadah. Harus adanya wadah. Jadi kalau semisal dia cuman punya uangnya doang, dinar, dirham, tapi tidak mempunyai wadahnya, sehingga tidak bisa dibawa, dalam artian susah bawanya, belum ada kewajiban haji. Gitu. Jadi contohnya seperti itu, jangan dicontohin pada uang kertas. Kalau uang kertas mah ya gampang itu mah. Kemudian mana biatnya? Toh, ini taja ilaiha ketika memang membutuhkan. Waqad la yataju ilaiha, terkadang seseorang itu tidak butuh pada wadahnya bekal. Seperti gimana? Kasasin qoribin, seperti seseorang yang berdekatan min Makkah, yang dekat dengan kota Mekah, maka itu mah tidak membutuhkan pada yang namanya tempat uang. Wa yustarotu aidon wujudul ma'i fil mawadi, dan juga disyaratkan harus adanya air di beberapa tempat yang biasa hamlul ma'i minha, yang biasa dibawakan air bisamanil misli, dengan harga pasaran. Gitu. Jadi selain bekal harus ada apa? Harus ada air. Kemudian, apakah cukup cuman kita punya bekal doang? Wa wujudur hilati, yang selanjutnya itu harus adanya kendaraan. Allati taslahu, yang memang pantas untuknya kendaraannya. Bisiroin awisti jarin, baik dengan cara membeli pesawat, berarti kalau zaman sekarang awisti jarin, atau nyewa kumaha, berarti itu paket umroh tuh, paket umroh, paket haji. Nah itu satu paket, isinya sudah ada tiket pesawatnya, berarti itu kan istijar, nyewa kita gitu. Jadi tidak ada kewajiban haji kalau semisal ada kendaraan, tapi kendaraannya itu memang tidak pantas. Seperti gimana ya? Seperti gini aja, mau ke Mekah tapi nggak pakai pesawat, semisal di jalan kaki itu banyak kan, itu yang jalan kaki, haji backpacker jalan kaki, atau pakai galon, perahu galon, sampai live streaming ya, sampai live streaming, itu belum ada kewajiban haji ya. Atau ada tuh konten kreator yang namanya kalau nggak salah Bapak Healing, dia selama 3 bulan, jadi ke Mekahnya itu melalui jalur darat dari Indonesia, kemudian ke Malaysia, ke Singapura, terus sampai ke Arab Saudi. Jadi tidak menggunakan pesawat, tidak naik pesawat. Itu tidak ada kewajiban, tapi boleh
hajinya sah nantinya, mencukupi dalam artian gugur kewajiban hajinya, tapi tidak ada kewajiban gitu. Gitu ya. Wa wujudu rahilati mana cenabiyatun. Bisra'in awistijarin. Hada idza kana asasu bainahu wa baina makata marhalatani. Ini berbicara ketika jarak dia dan kota Mekah itu 2 marhalah. Paksaro atau lebih. Berarti seperti kita di Indonesia, jauh lah lebih daripada 2 marhalah. Beberapa ratus marhalah berarti kan. Kalau gaslah itu berapa jam naik pesawat itu? 24 jam atau 12 jam naik pesawat? 12-nya. Sawaun qadaro alal masih itu. Baik semisal dia itu memang mampu untuk jalan kaki, amla atau tidak ada, saya mah mampu jalan kaki, ya, nggak punya uang nih, nggak punya uang, uang mah punya, tapi nggak ada kendaraannya, saya mah tapi mampu jalan kaki, itu belum ada kewajiban, sekalipun dia mampu untuk jalan kaki. Paing kana bainahu wa baina makata marhalatani. Jika semisal jarak antara dirinya dan antara kota Mekah itu 2 marhalah, wa huwa qawiyun alal masi, dan juga beliau kuat untuk jalan kaki, lajimahu al haju bila rohilatin, maka wajib melaksanakan haji tanpa menggunakan kendaraan. Wa yustaratu kaunu madzukira fadilan. Nah, ini nih ya. Terkadang gini kita biayanya ada, kemudian daftarnya udah, semisal tiket untuk pesawatnya ada, ya, untuk bayaran ada. Tapi jika semisal uangnya pas-pasan, dalam artian gini, ya, kalau untuk berangkat dan kembalinya ada, tapi untuk orang yang ia tinggalkan di rumah itu kelaparan, sama itu juga belum ada kewajiban haji. Kenapa? Dikarenakan disyaratkan hal yang tadi itu adalah fadilan an dainihi, itu harus melebihi daripada hutangnya. Jadi kalau punya hutang, bayar dulu hutang, jangan sok-sokan ibadah haji. Hutang di mana-mana, ibadah haji, ya, bayarin dulu hutangnya. Hah? Apanya? Atau bebas itu mah, kalau dibayarin mah. Ini berbicara kita punya uang, ya, harusnya bayar hutang, ini malah berangkat haji. Nah, maka itu tidak wajib berangkat haji, gitu. Punya uang 100 juta, punya hutang 100 juta. Kalau semisal uang ini dibayarkan ke hutang, maka kita tidak bisa berangkat haji. Nah, maka daripada berangkat haji meninggalkan hutang, lebih baik bayar hutang, haji mah ditunda, kayak gitu. Ya, dikarenakan belum ada kewajiban. Satu tuh. Kemudian yang kedua, wa'an mu'natiman alaihi mu'natuhum, dan harus melebihi daripada biayanya orang-orang yang memang wajib untuk dibiayai. Muddata zihabihi wa iyabihi, ketika waktu berangkat dan juga pulangnya. Jadi ketika dia berangkat itu harus memikirkan orang-orang yang ia tinggalkan, istrinya, kemudian anak-anaknya. Itu juga harus dipikirin. Jangan sampai gini, berangkat haji tapi istri dan anaknya di rumah itu kelaparan, itu tidak ada kewajiban. Kalau seperti itu, oh saya ada nih uang, tapi kalau misalnya ini uang dipakai untuk berangkat haji, ya, maka istri dan anak-anak saya tidak bisa makan. Ya udah, belum ada kewajiban. Oh, mana Nabi itu? Muddata zihabihi wa iyabihi. Wa fadilan aidon, dan juga begitu pun harus melebihi an maskanihi al-laik, dari tempat tinggalnya yang layak. Dari tempat tinggalnya yang layak.
jangan sampai rumah dijual untuk berangkat haji. Ya, itu sama, belum ada kewajiban. Kemudian wa'an abidin, atau harus melebihi daripada hamba yaliku bihi, yang memang patut untuknya, yang pantas. Mana cina beda? Beda sakit itu ta. Ya. Wa tahliyatut thoriq. Thoriq haji. Wa tahliyatut thoriq, dan juga harus mengosongkan jalan. Maksudnya gimana mengosongkan jalan? Wal muradu bi tahliyahuna, yang dimaksud tahliyah di dalam bab ini adalah amnu tariqi, amannya perjalanan, zonan. Ya, intinya ada sangkaan bahwa perjalanannya aman. Perjalanannya aman. Toriki zonan tuh bihasa bima yaliku bikulli makanin, ya disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang memang pantas akan tempat-tempat yang ia lalui, gitu ya. Palaulam yakman asasu, jika semisal perjalanannya itu tidak aman, ala nafsihi, pada dirinya, au malihi, atau pada hartanya, au budihi, atau pada kehormatannya, jika semisal yang berangkatnya perempuan, ya, kemudian ditakutkan di perjalanan semisal ada yang memperkosa, itu nggak boleh, itu nggak ada kewajiban, ya. Atau contoh kemarin tuh pas tahun 2020 pas pandemi COVID-19, itu ibadah haji kan diliburkan dulu. Kenapa? Ya dikarenakan ini nih salah satu syaratnya, tidak adanya keamanan. Gitu. Gitu ya. Nah, jika seperti itu, jika tidak aman, lam yajib alaihi al-hajju, maka tidak ada kewajiban haji. Wa qauluhu, kemudian perkataan musannif, wa imkanu sairi, dan ada kemungkinan imkan untuk melakukan perjalanan. Nah, itu sabitun tiba di nusahi, tetap ada, tidak dibuang dalam sebagian redaksi matan. Ya. Wal muradu, adapun yang dimaksud bihadal imkan, dengan kemungkinan melakukan perjalanan, maksudnya adalah ayyabqa minaz zamani, tersisa dari waktu, ba'da wujudiz zat, setelah memang adanya biaya, kemudian adanya kendaraan, ma yumkinu fihi asairu, zaman atau waktu yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang telah diketahui, ilal haji, untuk ibadah haji. Jadi kalau misalnya gini nih, contohnya gini ya, kita semuanya udah ada, biaya udah ada, persiapan udah siap, kemudian keluarga yang ditinggalkan itu semuanya udah ada biayanya, tapi semisal udah tanggal 1 Zulhijjah dia belum berangkat, nah itu berarti tidak imkanus sairi, jadi tertinggal rombongan, maka belum ada kewajiban haji. Ya, kenapa ya? Karena tidak memungkinkan waktunya, tidak cukup, tidak ada tidak ada rombongan haji yang berangkatnya itu semisal tanggal 1. Biasanya kloter terakhir itu biasanya kalau nggak salah akhir Syawal, kalau nggak salah akhir Dzulqa'dah lah, belum sampai Zulhijjah. Ya, itu namanya kloter haji. Jadi kenapa kok hajinya itu di kloter-kloter? Ya dikarenakan kalau misalnya sekaligusin langsung, ya itu bakal sulit nantinya, yang mengaturinya sulit.
Makanya ada kloter awal, kloter tengah, kloter akhir, itu sampai kalau nggak salah kalau ya berapa kloter lah. Jadi nanti beda-beda. Kalau yang kloter awal, contoh nih, berarti berangkatnya bulan Syawal biasanya. Jadi berangkatnya itu nggak langsung ke kota Mekah, tapi langsung ke Madinah dulu. Ya, langsung ke Madinah, ziarah ke makomnya Nabi. Nah, setelah jadi jalan-jalan dulu. Setelah itu pas tanggal 8 atau 9 Zulhijjah, nah, itu baru kembali ke Mekah untuk melaksanakan wukuf. Nah, setelah itu, setelah beres 11, 12, 13, setelah selesai langsung pulang. Itu kloter yang pertama. Sama semua juga 40 hari. Kalau semisal kloter yang terakhir, contoh berangkatnya itu pas Dzulqa'dah atau Zulhijjah. Nah, itu berangkatnya langsung ke Mekah. Pas tanggal 9 wukuf, setelah beres ibadah hajinya, kemudian langsung ke Madinah, ke makam Rasul. Nah, gitu. Jadi sama intinya sama. Seluruh jamaah ibadah haji, baik kloter pertama ataupun kloter terakhir, itu semuanya pas tanggal 9 Zulhijjah semuanya kumpul wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena Al-Hajju Arafah, bahwa inti daripada haji itu wukuf di Arafah. Itu yang membedakan antara haji dan umroh. Kalau umroh mah gak ada wukuf, makanya bebas. Mau bulan puasa, mau bulan Syawal, mau bulan Rabiul Awal, bebas. Kalau umroh karena tidak ada wukuf. Yang membedakan kalau ibadah haji itu adanya wukuf. Makanya ketika seseorang ibadah haji kemudian dia nggak wukuf, maka hajinya nggak sah dan wajib diulangi. Gitu ya. Mana Nabi itu? Mana betul? Oi. Pain amkana illa annahu yahtaju liqatil marhalata ini. Jika semisal ada kemungkinan untuk berangkat, tapi jika semisal berangkat itu kecuali dia memang membutuhkan untuk memutus 2 marhalah fi ba'dil ayami, dalam sebagian hari, lam yalzamhu al-haju lidororihi, maka itu tidak ada kewajiban haji lidororin karena adanya kemodorotan. Jadi kalau semisalnya dekat nih 2 marhalah, tapi dikarenakan memang ada sesuatu hal sampai lama atau harus berhari-hari, itu juga sama, itu tidak ada kewajiban haji. Paham? Hanya tuh saya ingat kalau bahasanya itu haji itu kalau secara syariat kita berada di Indonesia, maka kan harus melalui KBIH. Kita daftar nih, sekarang daftar, maka nanti bisa berangkatnya itu sekitar 20 tahun lagi. Gitu ya. Kamu semisal umur 17 tahun, sekarang daftar. Nah, nanti bisa berangkatnya itu 20 tahun ke depan. Berarti umur 37 bisa berangkatnya. Ya enggak? Bagaimana kalau semisal umurnya 50 tahun? Ya bakal makin lama. Gitu. Makanya ada bahasa kalau haji itu yang penting bukan masalah nisab itu harta ataupun nasab itu keturunan, tapi yang terpenting adalah nasib. Penting banget ya enggak? Percuma nisab banyak, uang banyak, nasabnya bagus, anak haji, tapi karena nasibnya dia itu tidak seberuntung ayahnya, ya tidak akan berangkat haji. Ya enggak? Ada juga orang itu yang tidak hartanya gak punya, kemudian tidak ada keturunan haji, tapi tahu-tahu ada yang menghajikan. Oh, berarti itu sudah nasib.
Ada tuh orang lain itu mau haji itu sampai 20 tahun, 30 tahun ngantrinya. Tapi ada orang tiba-tiba langsung berangkat haji. Ya, itu berarti sudah nasi. Naik galon. Ini sepeda. Sebutnya haji backpacker. Haji backpacker. Paham? Ada haji backpacker, ada santri backpacker. Kalau santri backpacker itu bukan. Waduh, santri backpacker. Apa?